Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa waliyuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Muhammad wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, pada kesempatan kali ini kami dari keluarga besar Raja Nusantara kembali mengisi channel YouTube, dan semoga berkah dan ridha Allah selalu menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban dalam Al-Quran dan hadis. Malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam tanggal 15, diyakini memiliki keutamaan dalam Islam. Banyak ulama dan umat Islam yang memperbanyak amalan di malam ini, seperti membaca surat Yasin, Al-Kahfi, Al-Muluk setelah sholat maghrib. Berikut adalah penjelasan rinci berdasarkan Al-Quran hadis mengenai kemuliaan malam nisfu Sya'ban beserta relasinya dalam kehidupan modern. Yang pertama kita bahas dalil kemuliaan nisfu Sya'ban dalam Al-Quran. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara langsung menyebut malam nisfu Sya'ban, sebagian ulama mengaitkan keutamaan malam ini dengan ayat berikut. Surat Ad-Duhan ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna anzalnahu fi lailatin mubarakati inna kunna mundarin fiha yafraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, tafsir dan relevansinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa malam yang diberkahi dalam ayat ini merujuk pada Lailatul Qadar. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat mencakup malam nisfu Sya'ban. Ayat ini menegaskan bahwa ada malam-malam tertentu yang memiliki keistimewaan dalam takdir kehidupan manusia. Berikutnya adalah hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban, meskipun sebagian ulama menganggap lemah hadis ini atau dhaif, tetapi tetap bisa diamalkan dalam rangka fadailul amal atau keutamaan dalam amal ibadah. Yang pertama, hadis pengampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yatli'u fi lailatin nisfi min sya'bani fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyriki aw musahi. Sesungguhnya Allah melihat pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik, orang yang memiliki kebencian. Jadi kecuali orang yang musyrik dan orang yang memiliki kebencian. Tafsir dan relevansinya. Ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban diberikan kepada seluruh hamba kecuali yang masih ada syirik dalam dirinya dan memiliki permusuhan dengan sesama. Yang kedua, ini mengajarkan pentingnya menjauhi kesyirikan dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia sebagai bagian dari keimanan. Hadis tentang malam nisfu Sya'ban dan takdir. Rasulullah SAW bersabda, Yaktubu fi lailatil nisfi min Sya'bani may yuhya wa may yumatu wa may yajra'u wa man la yujra'u. Tulisan Arabnya agak susah dibaca. Pada malam nisfu Sya'ban ditentukan siapa yang akan hidup dan mati serta siapa yang akan mendapatkan rezeki atau tidak.
HR Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Tafsir dan relevansi. Hadis ini menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam penentuan takdir tahunan sebagaimana Lailatul Qadar. Ini mengajarkan pentingnya berdoa, bertaubat dan beribadah lebih giat agar mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amalan yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban. Berikut adalah amalan yang dapat dilakukan pada malam nisfu Sya'ban berdasarkan hadis dan praktik para ulama. Yang pertama, membaca surah Yasin, Al-Kahfi dan Al-Mulk. Surah Yasin dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan seperti mendatangkan ketenangan dan mempermudah segala urusan. Surah Al-Kahfi dapat memberikan perlindungan dari fitnah Dajjal dan menerangi kehidupan dunia dan akhirat. Surah Al-Mulk sebagai pelindung dari siksa kubur. Yang kedua, berdoa dan bertobat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam pengampunan dosa, maka perbanyaklah istighfar dan doa memohon kebaikan dalam hidup. Yang ketiga, sholat sunnah malam. Sebagian ulama menyebut sholat sunnah mutlak di malam nisfu Sya'ban sebagai ibadah yang dianjurkan. Kemudian yang keempat, perbanyak zikir, mengingat Allah dengan membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil dapat memberikan ketenangan hati. Relevansi malam nisfu Sya'ban dengan kehidupan modern. Begini, dalam konteks keilmuan modern, amalan di malam nisfu Sya'ban memiliki banyak manfaat psikologi dan spiritual. Yang pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Membaca Al-Quran dan berdoa dapat menenangkan pikiran dan mengurangi stres, sebagaimana penelitian membuktikan bahwa spiritualitas berperan dalam kesehatan mental. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Merenungkan takdir di malam nisfu Sya'ban membantu seseorang lebih berpikir positif dan optimis dalam menjalani kehidupan sosial. Yang ketiga, memperbaiki hubungan sosial. Malam nisfu Sya'ban mengajarkan pentingnya memaafkan orang lain dan menghindari kebencian yang sangat relevan dalam dunia modern yang penuh konflik. Jadi saudaraku, kesimpulannya, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis tentang ampunan, takdir dan rahmat Allah. Yang kedua, amalan yang dianjurkan membaca surah Yasin, Al-Kahfi dan Al-Mulk, sholat sunnah, berdoa, bertobat dan berzikir. Relevansi modern. Amalan ini di malam nisfu Sya'ban ini memberikan ketenangan jiwa, meningkatkan spiritualitas dan memperbaiki hubungan sosial. Yang keempat, keutamaan malam ini setara dengan Lailatul Qadar, tapi tidak memiliki nilai ibadah yang tinggi, tetapi tetap memiliki nilai ibadah yang tinggi. Jadi tidak setara dengan Lailatul Qadar, tetapi tetap memiliki nilai ibadah yang tinggi. Jadi semoga malam nisfu Sya'ban menjadi momen untuk mendekati diri kepada Allah. Baik saudara-saudaraku, kita lanjutkan keutamaan membaca surah Yasin, Al-Kahfi dan Al-Mulk di malam nisfu Sya'ban. Salah satu tradisi yang berkembang di kalangan umat Islam adalah membaca surah Yasin, Al-Kahfi dan Al-Mulk setelah maghrib di malam nisfu Sya'ban. Meskipun tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan anjuran membaca ketiga surah ini di malam nisfu Sya'ban, masing-masing surat ini memiliki keutamaan yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan surah Yasin. Yang pertama, mempermudah urusan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, dan hati dari Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan mencatat baginya pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, memberi ketenangan hati dan menguatkan iman. Membaca surah Yasin dapat menenangkan hati dan menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah di malam yang penuh berkah ini. Hadirin saudara-saudaraku, Raja Nusantara dimanapun Anda berada. Keutamaan surah Al-Kahfi. Yang pertama, perlindungan dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua,
mendapat cahaya di antara dua Jum'ah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan meneranginya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Di malam nisfu Sya'ban, membaca surat Al-Kahfi dapat menjadi refleksi diri untuk meneguhkan keimanan dan memohon perlindungan Allah dalam menghadapi cobaan hidup. Yang berikutnya, saudara-saudaraku, keluarga besar Jalan Nusantara, keutamaan surat Al-Mulk. Yang pertama, perlindungan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia diampuni, yaitu surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Yang kedua, memberi syafaat di akhirat. Hadis lain menyebutkan bahwa surat Al-Mulk akan membela pembacanya di hari kiamat dan menyelamatkannya dari azab. Bacaan ini sangat relevan di malam nisfu Sya'ban yang merupakan malam pengampunan dosa. Saudara-saudaraku, keluarga besar Jalan Nusantara, kita lanjutkan dengan hubungan malam nisfu Sya'ban dengan ekonomi dan kehidupan sosial. Selain aspek spiritual, malam nisfu Sya'ban juga memiliki dampak kehidupan ekonomi dan sosial jika dipahami dengan baik. Yang pertama, konsep taubat dan manajemen keuangan. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pengampunan. Ini bisa menjadi momen bagi seseorang untuk merenungkan kesalahan finansial yang telah dilakukan, seperti utang yang tidak dilunasi atau transaksi yang mengandung riba. 2. Dalam konsep ekonomi sakinah yang berbasis profit sharing atau bagi hasil, malam ini bisa dijadikan refleksi untuk menjalankan bisnis yang lebih adil dan bebas dari riba sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, memaafkan dan membangun keharmonisan sosial. Malam nisfu Sya'ban juga menekankan pentingnya menjauhi permusuhan dan dendam. Dalam kehidupan modern, banyak konflik terjadi karena perbedaan pendapat, persaingan bisnis, dan konflik keluarga. Malam ini menjadi momen untuk memaafkan dan membangun hubungan sosial yang lebih harmonis. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, kita lanjutkan dengan perbedaan pandangan ulama tentang malam nisfu Sya'ban. Sebagian ulama menganggap malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan yang kuat berdasarkan hadis-hadis yang ada, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa keutamaannya tidak sebesar Lailatul Qadar. Yang pertama, pandangan ulama yang mendukung keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap malam nisfu Sya'ban sebagai malam istimewa dan menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak ibadah di malam ini. Yang kedua, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa para tabi'in di Syam sangat memperhatikan malam ini dengan memperbanyak ibadah. Kemudian, pandangan ulama yang tidak mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Ada Imam Al-Albani menilai hadis-hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban sebagai hadis yang dhaif atau lemah. Yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada ibadah khusus yang diwajibkan di malam nisfu Sya'ban. Tetapi jika seseorang ingin beribadah lebih banyak, hal itu tidak masalah selama tidak menganggapnya sebagai ibadah wajib. Maka kesimpulan dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang pertama, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang memiliki keutamaan terutama dalam pengampunan dosa. Yang kedua, amalan yang dianjurkan meliputi membaca surah Yasin, Al-Kahfi, Al-Mulk, salat malam, zikir, dan doa. Yang ketiga, hubungan sosial harus diperbaiki dan menjauhi permusuhan dan saling memaafkan. Dalam aspek ekonomi, malam ini menjadi refleksi untuk menerapkan sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan bebas riba. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi, yang pertama, refleksi diri. Gunakan malam nisfu Sya'ban untuk muhasabah atau introspeksi, mengingat dosa-dosa yang telah lalu dan berusaha memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, perbanyak ibadah. Walau tidak ada ibadah khusus yang diwajibkan, memperbanyak amalan sunnah sangat dianjurkan. Yang ketiga, menjalin silaturahmi. Jika ada konflik dengan keluarga atau teman, memanfaatkan malam ini untuk
memanfaatkan malam ini untuk memaafkan, untuk saling memaafkan dan berdamai. Kemudian meningkatkan keuangan Islami. Evaluasi apakah ada hutang yang harus dibayar atau keuangan yang masih terlibat dengan riba. Lalu cari solusi untuk hijrah ke sistem keuangan yang lebih Islami. Doa di malam nisfus Sya'ban. Berikut adalah doa yang bisa dibaca di malam nisfus Sya'ban. Saya bacakan terjemahannya saja, ini karena tulisan Arabnya agak susah dibaca ya. Ya Allah, jika Engkau telah menuliskan aku dalam umul kitab sebagai orang yang sengsara atau miskin, maka hapuslah itu dengan keutamaan-Mu. Dan tetapkanlah aku sebagai orang yang berbahagia dan mendapatkan rezeki yang luas. Semoga malam nisfus Sya'ban menjadi malam keberkahan dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Kita kembali kepada dalil yang dikaitkan dengan nisfus Sya'ban. Sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan keutamaan malam nisfus Sya'ban. Tetapi beberapa ulama selalu menghubungkannya dengan surah Ad-Duhan ayat 3 dan 4. Saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, sekali lagi ayat yang tersurat atau eksplisit tentang nisfus Sya'ban tidak ada, tetapi para ulama mengaitkannya surat Ad-Duhan ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna anzalnahu fi lailati mubarakati inna kunna mundirin fiha yughraku kulli amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Duhan ayat 3-4. Sekali lagi, mayoritas ulama menafsirkan malam yang diberkahi sebagai Lailatul Qadar, bukan nisfus Sya'ban. Namun ada sebagian ulama yang menafsirkan sebagai malam nisfus Sya'ban, karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa di malam tersebut Allah menentukan takdir hambanya untuk 1 tahun ke depan. Kita kembali kepada hadis tentang keutamaan malam nisfus Sya'ban. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa malam nisfus Sya'ban memiliki keistimewaan meskipun hadis tersebut lemah atau dhaif. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada malam nisfus Sya'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan penuh kebencian. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku Raja Nusantara dimanapun Anda berada, untuk sementara terkait dengan pembahasan nisfus Sya'ban, kita tutup dengan kesimpulan bahwa malam nisfus Sya'ban adalah malam penuh rahmat dan pengampunan. Hadis tentang keutamaan adalah yang sahih, ada yang lemah, tetapi banyak ulama tetap menganjurkan ibadah pada malam ini. Amalan yang dianjurkan meliputi doa, istighfar, membaca Al-Quran, sholat malam, dan memperbaiki hubungan sosial. Dalam kehidupan modern, malam ini bisa menjadi momen refleksi untuk memperbaiki diri, hubungan sosial, dan sistem ekonomi yang lebih Islami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.